untuk mendialogkan semua tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Petani Sumatera. Masalahnya kayak apa, terus solusinya kayak apa, itu tidak pernah kita dapatkan sampai hari ini. Tadi di DPR? Di DPR itu tidak bisa melakukan, yang namanya DPR kan, lembaga legislatif. Jadi tugasnya mereka bukan melakukan eksekusi terhadap kebijakan, tapi tugas mereka hanya melakukan pengawasan dan legislasi. Jadi pemerintah daerah yang harus mengeksekusi keputusan itu. Misalnya terkait masalah petani migran yang tidak pernah disentuh oleh nomenklatur kebijakan pemerintah daerah. Langkah pemerintah daerah kayak apa? Apalagi untuk dapatkan bantuan yang lain-lain. Untuk dapat jatah pupuk bersubsidi saja, pemerintah migran tidak dapat. Kenapa? Karena mereka tidak bisa tercover dalam ERDKK. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini kayak apa? Sampai hari ini belum dibicarakan. Terus urusan yang berkaitan dengan pupuk, bagaimana model pengawasan yang dilakukan oleh KP3? Rule modelnya kayak apa? Kita tidak punya aturan terkait dengan rule model pengawasan yang dilakukan oleh KP3 terhadap peredaran pupuk. Pengawasan yang dilakukan oleh KP3 tidak ada itu, tidak ada sama sekali. Oleh sebab itu kita menuntut pemerintah daerah harus menerjemahkan keputusan Direktorat Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian ya. Untuk urusan yang berkaitan dengan KP3, mekanisme kerja KP3 di tingkat kabupaten harus diterjemahkan dalam bentuk perda yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat kita. Itu yang kedua. Yang selanjutnya berkaitan dengan keselamatan usaha di bidang pertanian. Tidak ada jaminan asuransi. Sekarang ada Jasindo. Kok Jasindo tidak bisa beroperasi di Bima? Ada apa? Ini pertanyaan kita juga. Terus selanjutnya masalah penataan sistem tata niaga yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memasarkan komoditi kita. Sudah kayak apa? Penataan sistem tata niaganya tidak ada. Hal-hal seperti ini harus kita urai benang merahnya kayak apa. Terus selanjutnya yang berkaitan dengan kemudahan akses permodalan bagi petani. Sekarang ini sudah ada KUR. Kita tahu pemerintah daerah menggelontorkan anggaran dana penyertaan modal untuk Bank NTB Syariah sampai 20 M. Terus untuk BUMD di Kabupaten Bima misalnya, kayak PD Wawo, itu tidak jelas asal usulnya itu. Bagaimana kalau dana penyertaan modal ditarik untuk menalangi bunga utang petani terkait masalah program KUR itu? Petani-petani itu tidak punya koperasi. Tidak ada koperasi. Itu masalah. Sekarang bagaimana peran pemerintah untuk menanggulangi permasalahan yang kita hadapi sekarang? Kan nggak ada. Belum berbicara bagaimana keseriusan pemerintah untuk memberikan informasi secara rutin dan berkesinambungan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Ini iklim kita ini selalu setiap saat berubah. Kalau tidak dirilis secara terus-menerus oleh pemerintah, maka keselamatan usaha petani itu terancam. Misalnya di bawah banjir dan lain sebagainya. Inilah yang kita butuhkan. Tapi tidak ada langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Poin-poin itu saya kira penting. Belum kita berbicara masalah bagaimana peran pemerintah membangun pasar komoditi, mensertifikasi komoditi kita untuk kemudian didaftarkan di lembaga lembaga obligasi, supaya ada standar harga. Terus selanjutnya kita belum berbicara masalah bagaimana pembangunan tempat penyimpanan komoditi kita yang apakah itu bentuknya cold storage ataukah misalnya blowing, ya terserah kayak apa. Tapi solusinya tidak ada, tidak pernah kita dengar apa itu. Tapi untuk yang dilakukan oleh pemerintah. Ada nggak PPL? Sampai hari ini pemerintah menutup diri. Ada nggak PPL di lapangan itu? PPL tidak jelas itu. Okay. PPL itu kalau usul untuk sekarang kan kita tahu nih,
Anggaran kuota pupuk untuk Kabupaten Bima sekarang kan berkurang. Dari tahun lalu 44.000 ton. Sekarang turun menjadi 38.000 ton. Ada apa? Betul. Alasannya Dinas Pertanian karena persoalan penginputannya kemarin Salah. bukan salah. Tidak bisa diterima semua oleh server Iya. di pusat. Terus langkahnya apa? Sampai hari ini Kecamatan Sanggar itu tidak tercover dalam RDKK. Makanya ribut semua orang kemarin kan. Termasuk juga ada salah satu di kita Dinser itu tidak tercover dalam RDKK. Ada apa ini? Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita memang tidak mau serius untuk mengurus urusan yang berkaitan dengan persoalan petani. Itu masalah. Berarti ada penambahan petani-petani baru tapi belum terdaftar di RDKK. Bukan penambahan petaninya, tapi proses regenerasi petani. Itu RDKK itu nama orang sejak zaman bahula dulu itu. Tidak pernah dilakukan proses perbaikan. Makanya di dialog kita kemarin waktu di Bima Briefing itu harus melibatkan semua unsur. Tapi sampai hari ini tidak ada. Karena persiapan kita untuk 2023 jangan sampai seperti ini lagi. Nama. Suhaini Mustamin Gende. Thank you. Oke.